Mo Tai tak memperdulikannya lalu memukul orang ini, selain dua orang kuat ini masih ada satu yang energinya tidak kalah kuat. Lin Dong tahu itu adalah senior dari dinasti cahaya suci Jinmu. Mengetahui jika itu adalah Jinmu, teman-teman Lin Dong begitu terkejut. Tak menyangka mereka bertemu secepat ini, karena semua orang yang dikirim oleh Jinmu tak ada yang kembali. Kemungkinan Jinmu tidak akan mengenali Lin Dong sangat yakin jika orang ini adalah Jinmu karena ia mendapatkan harta roh dan seni bela diri yang memiliki secerca energi dari Jinmu, dan energi orang ini sama persis dengan yang ada dalam harta roh. Setelah menunggu lumayan lama, tibalah giliran Lin Dong melelang 3 seni bela diri dengan masing-masing dengan tawaran terendah 5.000 pil nirvana. Banyak orang yang tertarik dengan apa yang dilelang oleh Lin Dong, salah satu seni bela diri tersebut terjual dengan tawaran 6.000 pil nirvana. Lin Dong tak menyangka seni bela diri Tuan Martin yang tak ia butuhkan peminatnya begitu tinggi. Lin Dong melemparkan seni bela diri tersebut kepada pemenang. Panah cahaya Lin Dong menembus udara hingga kekuatan besar mengguncang tangan saat mengambilnya dirasakan oleh pemenang lelang. Setelah memastikan seni bela diri itu asli, pil nirvana dilemparkan kepada Lin Dong sebagai pembayaran. Seni bela diri selanjutnya berisi 3 lapisan. Dengan tawaran awal tidak kurang dari 10.000 pil nirvana. Terlihat begitu luar biasa, sebagian orang menyayangkan harganya yang mahal dan tak mampu melakukan penawaran. Siapa sangka Shark tertarik. Ia menawar 11.000 pil nirvana. Bukan hanya Shark, Mo Tai juga tertarik. Meski seni bela diri ini tidak sehebat miliknya, ia ingin membandingkannya. Mo Tai menawar 12.000 pil nirvana. Bagi banyak orang, jika Shark dan Mo Tai menawar ini menjadi pilihan yang sulit. Karena kepada siapa akan menjualnya pasti akan menyinggung salah satu pihak. Mengingat kekuatan mereka berdua tentu tak sembarangan orang berani menyinggungnya, tentu Lin Dong berbeda dengan mereka. Ia tetap akan mengikuti aturan lelang di mana penawar tertinggi yang akan mendapatkan barang lelang. Hal ini di luar dugaan banyak orang. Ini menunjukkan bahwa Lin Dong tidak takut kepada Shark. Suasana semakin memanas, Shark memaksa Lin Dong memberikan seni bela diri tersebut secara paksa. Karena tidak mau memberikannya dan malah ingin mengakhiri pelelangan. Shark pun murka bahkan ia menunjukkan energi Yuan yang kuat mengalir dalam tubuhnya, sayangnya Jinmu menghentikan Shark. Jinmu sepertinya sudah mengenali identitas Lin Dong yang telah membunuh semua anak buahnya. Hal ini karena segel roh yang dibawa oleh Lin Dong, meski Lin Dong telah merusak segelnya. Masih ada fluktuasi energi yang tersisa. Karena telah ketahuan, Lin Dong memprovokasi Jinmu agar melakukan penyerangan. Awalnya Jinmu tak terpancing namun pada akhirnya ia terpancing dan melakukan serangan. Semua orang pun menjauh. Jinmu yakin Lin Dong akan mati dengan serangannya namun siapa sangka Lin Dong baik-baik saja. Hal ini membuat semua orang terkejut seakan tak percaya Lin Dong yang mempunyai tingkatan lebih rendah mampu menandingi Jinmu untuk menjaga harga dirinya di kota Yang. Jinmu akan membunuh Lin Dong saat ini juga, ia pun melompat melakukan penyerangan. Mereka saling adu tombak. Lin Dong merasa kepanasan karena adanya energi merah yang menyala layaknya api. Sayangnya ia hanya bercanda. Untuk menghadapi jin teknik Jinmu, Lin Dong menggunakan seni bela diri yang ia dapatkan dari Li Cheng. Hal ini membuat Jinmu terkejut bercampur murka. Terkejut melihat Lin Dong tidak terluka sama sekali. Murka lantaran Lin Dong menggunakan seni bela diri dari dinasti cahaya suci untuk melawannya. Tak terima akan perbuatan Lin Dong, Jinmu menunjukkan seni bela diri itu dengan bentuk yang sesungguhnya. Menghadapi kekuatan semacam ini tak ada cara lain selain menggunakan kurungan jari surgawi. Fluktuasi energi yang sangat kuat dari kurungan jari surgawi melampaui seni bela diri yang dikeluarkan oleh Jinmu, yang mana membuat semua orang bertanya-tanya dari mana sebenarnya asal bocah ini, meski begitu Jinmu yang ranahnya lebih tinggi masih percaya diri. Dengan kesenjangan kekuatan mereka Lin Dong tak akan mampu menutupinya hanya dengan seni bela diri kuat semacam itu. Kekuatan jari surgawi dengan 5 jari sekaligus mampu membuat retakan pada gajah raksasa milik Jinmu, lalu Lin Dong melompat dan melakukan pukulan yang membuat gajah raksasa tersebut hancur dan membuat Jinmu terlempar. Setelahnya dengan tombaknya Lin Dong melompat untuk menghajar Jinmu, akibat serangan Lin Dong barusan luka dalamnya sangat parah yang membuat Jinmu kewalahan. Ketika tombak Lin Dong hendak menembus tubuh Jinmu, ia memiliki armor yang kuat, sayangnya setelah menguasai tubuh emas pukulan Lin Dong sangatlah kuat. Sekali lagi Jinmu terlempar tak berdaya, teman-temannya berlari ingin menyelamatkan Jinmu tapi dihentikan oleh formasi penghalang dari ketiga teman Lin Dong. Situasi Jinmu saat ini benar-benar tidak menguntungkan, ia pun meminta Shark untuk membantu. Sebagai teman yang baik Shark mencoba mengingatkan Lin Dong agar menghentikan semua ini, jika sampai Jinmu terbunuh Lin Dong akan sulit melarikan diri hidup-hidup mengingat dinasti cahaya suci termasuk dinasti besar yang tentu mempunyai banyak teman. Setelah mempertimbangkan konsekuensi apa yang akan terjadi begitu membunuh Jinmu, Lin Dong tak jadi membunuhnya. Namun jika lain kali Jinmu kembali mengganggu orang,
ia pastikan akan benar-benar membunuh Jinmu. Akhirnya suasana pusat perdagangan menjadi tenang. Nama Lindong juga menjadi viral di kota Yang. Selain itu ia juga menjadi salah seorang yang disegani. Terlihat Jinmu belum menerima kekalahannya dan berniat balas dendam di masa depan. Lindong kembali mengeluarkan seni bela diri yang ia lelang. Awalnya laku 12.000 pil nirvana, namun kali ini ia akan memberikannya hanya dengan 10.000 pil nirvana kepada Mo Tai. Hal ini membuat Shark begitu kesal karena dialah orang pertama yang menyukai benda tersebut. Ia juga menawarkan harta roh tingkat bumi kepada Mo Tai. Awalnya Mo Tai tidak tertarik pada benda tersebut namun setelah Lindong membujuknya dengan cara yang elegan, Mo Tai pun akhirnya membelinya dengan harga 3.000 pil nirvana. Selanjutnya Mo Tai ingin mencari tempat untuk berbincang dengan Lindong. Harta yang dijual oleh Lindong itu adalah harta milik dinasti Cahaya Suci. Hal ini membuat Jinmu semakin murka. Namun karena ia bukan tandingan Lindong, ia pun tak bisa berbuat banyak. Ia yakin Lindong kuat hanya mengandalkan seni bela dirinya saja. Jika mereka bisa mengambil kesempatan untuk menyerang bersama-sama pasti bisa membunuh Lindong sebelum Lindong sempat bereaksi. Meski begitu Shark melihat kemungkinan jika Mo Tai berpihak kepada Lindong, ia bermaksud mengajak Jinmu untuk menyingkirkan Mo Tai juga. Tak disangka Jinmu telah bersekutu dengan beberapa dinasti. Saat waktunya tiba ia yakin tak akan ada yang bisa melarikan diri. Adegan berpindah di mana Lindong berada. Kini ia sudah menemukan tempat untuk berbincang. Diketahui sebenarnya Mo Tai tidaklah menyukai Jinmu, ia mengaku merasa sangat puas melihat Lindong memukuli Jinmu tadi. Dari Mo Tai Lindong memperoleh informasi mengenai letak di mana kunci harta kuno berada. Yakni terletak di antara gunung yang tidak jauh dari kota Yang. Tempat ada banyak binatang iblis kuat, bahkan ada binatang iblis yang sebanding dengan ahli bela diri nirvana. Menurut rumor di kedalaman gunung yang terletak di lembah batu petir pernah menjadi tempat pelatihan seorang ahli kuno. Ada banyak harta karun yang sangat berharga dan seni bela diri di dalamnya. Kunci harta karun kuno tersembunyi di lembah ini. Bahkan ada pohon simbol roh surgawi. Dikatakan bahwa dengan memurnikan pohon ini seorang master simbol roh kelas tinggi dapat menerobos untuk menjadi master simbol roh surgawi. Ketika mencapai titik ini bahkan ahli tahap nirvana tidak berdaya di hadapannya. Lindong bertekad mendapatkan pohon tersebut apapun yang terjadi. Jika saja pohon roh ini dijual kepada master simbol roh harganya pasti ratusan ribu pil nirvana. Namun jika tanpa persiapan yang matang, berburu harta karun seperti ini sangatlah berbahaya. Jika salah langkah pasti akan berakhir dengan kematian. Sebelum pergi, Mo Tai memberitahu bahwa perjalanan mereka memasuki lembah batu petir akan dilakukan 5 hari lagi. Ia berharap mereka bisa saling menjaga. Lindong tak sepenuhnya mempercayai Mo Tai. Karena bisa saja begitu mereka mendapatkan harta karunnya Mo Tai mengkhianati mereka. Pil nirvana yang dikumpulkan Lindong sudah cukup untuk memurnikan boneka roh darah. Ia pun bergegas pergi ke suatu ruangan. Tuan Martin menyegel ruangan ini, apapun yang terjadi di ruangan ini tidak akan terdengar dari luar. Begitu boneka darah roh tersebut dikeluarkan Lindong segera menekannya dengan puncak penjara berat. Tuan Martin membantu memurnikan boneka roh darah ini, Lindong diminta untuk menekan boneka roh darah agar tidak melepaskan diri. 3 hari telah berlalu, Mo Tai datang mencari Lindong, sayangnya Lindong belum keluar dari ruangannya. Mo Tai pun akhirnya pergi, pada hari keempat akhirnya boneka roh darah berhasil dimurnikan. Lindong segera menggunakan darah segar untuk menjinakkannya. Keesokan harinya semua berkumpul untuk berburu harta karun kuno. Terlihat juga Mo Tai bersama kedua temannya yakni Tang Xuan dan Liu Xuan yang berasal dari dinasti berbeda. Keduanya juga berada di tahap setengah langkah nirvana. Nampaknya Mo Tai telah menceritakan tentang bagaimana kekuatan Lindong yang mampu memojokkan Jinmu kepada mereka. Meski begitu Tang Xuan belum terlalu percaya akan kekuatan Lindong yang berakhir meremehkan Lindong. Beberapa saat kemudian datanglah Jinmu bersama 4 temannya. Satu di antaranya adalah Shark. Sebelum pergi, Jinmu mengingatkan semuanya untuk tidak mencampuri urusannya dengan Lindong begitu saatnya tiba. Jika tetap ikut campur ia tak akan berbelas kasihan kepada mereka. Melihat situasinya Lindong bermaksud ingin pergi sendiri namun dibujuk oleh Mo Tai untuk pergi bersama-sama. Karena dia sendiri juga punya dendam pribadi pada Jinmu, alhasil Lindong mengiyakan ajakan Mo Tai. Tibalah mereka di pegunungan yang dituju, mereka bertarungan dengan para binatang iblis. Pada saat ini semua hanyalah masalah kecil. Di malam harilah serangan sebenarnya akan dilakukan binatang iblis. Selain itu seluruh tim akan tersisa sepertiganya saja. Mereka akan berkemah dan saling menjaga secara bergantian pada malam hari. Mo Tai mengingatkan Lindong untuk lebih waspada pada malam hari, selain berhati-hati pada binatang iblis juga harus berhati-hati kepada orang yang menyerang secara diam-diam. Kelompok Jinmu berkemah tidak jauh dari mereka. Beberapa saat kemudian datang rombongan dari suatu dinasti dengan barisan yang sangat kuat. Ada lebih dari selusin ahli bela diri setengah langkah menuju nirvana. Kelompok ini berasal dari dinasti Dayuan.
Dulunya dinasti ini bisa dianggap maju namun mengalami penurunan karena beberapa perubahan. Selain itu ada dinasti kuat lainnya yang sebanding dengan mereka yaitu dinasti Lingyun. Kedua kekuatan ini akan menjadi pesaing paling kuat kali ini. Pada malam harinya gelombang monster menyerang mengelilingi perkemahan bersiap menyerang. Semua orang berusaha melindungi perkemahan agar tidak diserang oleh para binatang iblis. Melihat Lindong yang masuk ke dalam kawanan binatang iblis membuat semua yang melihatnya terkejut. Padahal, ahli setengah langkah nirvana tidak berani melakukannya. Bagi Lindong ini adalah kesempatan bagus untuk menyerap banyak energi nirvana. Aksi nekat Lindong ini dilihat oleh Liu Xuan dan Tang Xuan. Mereka pun akhirnya percaya bahwa rumor Lindong bisa bersaing dengan Jin Mu adalah benar. Tak disangka ada 4 binatang iblis yang setara dengan ahli setengah langkah nirvana yang datang. Masing-masing binatang iblis ini dihadapi oleh Mo Tai, Lindong, Liu Xuan, dan Tang Xuan. 3 orang lainnya telah berhasil memblokir binatang iblis. Tersisa Lindong yang kekuatannya diragukan. Jika binatang iblis berhasil menerobos, perkemahan mereka pasti akan hancur. Akan tetapi anggapan mereka itu dipatahkan oleh Lindong yang berhasil membunuh binatang iblis tersebut. Setelah berhasil membunuhnya, Lindong mengambil kristal dan menyerap energi di dalamnya. Jin Mu dan Shark berencana untuk mengarahkan 5 binatang iblis yang menyerang perkemahan mereka ke arah Lindong dengan harta roh milik Shark. Binatang iblis tersebut berhasil dipancing menyerang ke perkemahan kelompok Lindong. Lindong meminta Mo Ling menjaga perkemahan mereka. Xiao Yan juga diminta untuk tetap berada di perkemahan untuk membantu. Sedangkan dirinya akan memancing kelima binatang iblis ini pergi. Lindong mengambil harta roh yang digunakan untuk memancing para binatang iblis tersebut. Benar saja para binatang iblis pergi mengikutinya. Kelompok Jin Mu beranggapan Lindong ini bodoh karena ingin melawan 5 binatang iblis sendirian. Yaelah belum tahu aja Lindong punya boneka roh darah yang kekuatannya sebanding dengan ahli nirvana. Setelah dirasa cukup jauh dari perkemahan Lindong mengeluarkan boneka roh darah yang membuat para binatang iblis takut. Boneka roh darah tersebut berhasil membunuh semua binatang iblis dalam 10 gerakan. Lalu ia mengambil kristal yang ditinggalkan dan menyerapnya. Ia pun berencana untuk memburu binatang iblis setengah langkah nirvana lainnya. Dengan perlindungan Xiao Diao Lindong berhasil keluar masuk medan pertempuran gelombang binatang iblis. Ditambah adanya boneka roh darah. Dengan mudah ia mendapatkan kristal dari binatang iblis setengah langkah nirvana. Para binatang iblis ketakutan hingga berlarian ke segala arah. Hal ini mempermudah Lindong menemukan binatang iblis setengah langkah nirvana. Di dalam pertempuran ini, semua orang sibuk bertarung sehingga tak ada yang menyadari Lindong mengeluarkan boneka roh darah dan mengambil banyak kristal dari binatang iblis. Di tempat perkemahan kelompok Lindong, semua mengira jika Lindong telah tiada karena sudah 3 jam berlalu Lindong belum kembali. Hahaha padahal Lindong sedang asik menghitung kristal yang ia dapatkan. Dengan banyaknya kristal yang ia dapatkan ia yakin pasti bisa mencapai puncak manifestasi.